Saatnya iftar. Inspirasi V-Radio di waktu Ramadan bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, termasuk nikmat hadirnya bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini bukan sekedar bulan yang menempa jiwa kita, menempa kita untuk beribadah, tetapi bulan Ramadan juga adalah bulan untuk melatih sosial kita, melatih hubungan kita, keakraban kita, kepedulian kita kepada orang lain. Tak lupa salat dan salam kita curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya hingga akhir zaman. Halo V-Listener, kembali lagi bersama saya, Teh Farhah dari tim Dompet Duafa. Ya insya Allah di hari ke-18 ini saya akan menjelaskan kultum terkait mendidik anak ketika berpuasa. Ya Masya Allah, mungkin materi kali ini sangat relate untuk para pendengar yang sudah berstatus sebagai ibu, baik ibu yang mungkin sudah lama maupun ibu baru. Karena Ramadan ini biasanya menjadi momentum kita untuk sangat persiapan gitu ya, meningkatkan persiapan kita untuk menyiapkan anak-anak agar siap fisiknya, siap mentalnya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah, di sini kita akan mendapati betapa banyak kisah sahabat dalam mendidik anak-anak mereka untuk belajar saum. Beberapa hikmah yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah perlunya kita membiasakan puasa kepada anak-anak sejak dini. Telah dikisahkan para sahabat terbiasa mendidik anak-anak mereka untuk berpuasa bahkan ya sejak dini. Termasuk mereka bahkan rela untuk mengajak anak-anaknya bermain ketika anak-anaknya mulai merasa lapar. Ya, bayangkan teman-teman, ini para sahabat ya yang karomahnya, yang kemuliaannya begitu tinggi, tapi ketika mendidik anak untuk berpuasa sebegitu seriusnya. Bahkan mereka rela untuk terjun mengajak anak-anaknya bermain ketika mulai merasa lapar. Dari sini kita bisa tahu beberapa hikmah. Yang pertama, pendidikan iman itu perlu ditanamkan sejak dini. Memang secara hukum kalau kita pikir-pikir, anak-anak itu tidak diwajibkan berpuasa. Belum ada pembebanan mereka untuk berpuasa Ramadan. Namun kita memang perlu untuk mendidik mereka sejak dini, tidak lain agar ketika mereka sudah balik tidak merasa berat atas kewajiban puasa ini. Ya, seperti kata pepatah, ya, karena biasa jadi ringan. Ya, lama-lama terbiasa. Awal-awalnya mulai terpaksa, lama-lama akan terbiasa. Nah, itu yang kita niatkan ketika kita mendidik anak-anak kita sejak dini, tidak lain agar mereka kelak dewasa terbiasa dan tidak merasa berat ketika berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang perlu kita pahami yang kedua adalah anak itu diajarkan bertahap, bukan dipaksa. Ya, bagaimana para sahabat di sini bahkan ketika ada anak-anaknya yang hanya bisa berpuasa sampai zuhur, mereka tidak lantas marah, tidak lantas memaksa gitu untuk buka puasanya hanya bisa sampai maghrib, tidak. Tapi justru mereka di sini memberikan reward ya, memberikan pujian, memberikan doa gitu ya, barakallahu fik ya. Didoakan atas keberkahan anak-anak mereka, usaha mereka untuk melakukan puasa. Jadi jangan sampai ini kita menjadi orang tua yang mungkin cenderung memaksa anak. Padahal kita sudah tahu anak-anak memang belum kena kewajiban berpuasa. Maka tidak lain treatment awal ini adalah tujuannya untuk melatih, bukan untuk memaksa. Kemudian yang ketiga adalah puasa menjadi latihan kesabaran dan penguasaan diri. Dalam hal ini anak-anak diajarkan untuk mengelola sabar mereka, mengelola cara mereka melatih diri mereka, emosi mereka, dan ini merupakan pelajaran berharga bagi mereka. Ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami adalah ketika kita mengajarkan mereka berpuasa, ajarkan alasannya. Bukan hanya mengatakan, "Nak, puasa ini wajib. Kalau kamu sudah besar ini wajib." Bukan hanya seperti itu, tapi jelaskan alasannya. Jelaskan bahwa dengan puasa ini kita bisa merasakan empati, merasakan emosi. Mungkin di luar sana ada orang yang berhari-hari tidak makan. Maka ajarkan seperti itu kepada anak-anak kita. Ajarkan alasannya sehingga mereka merasa puasa itu lebih bermakna.
Bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi ada alasan terbesar di balik itu semua. Ya. Kemudian yang ketiga, ini menjadi hal penting, yaitu berikan keteladanan, bukan perintah. Anak-anak akan merekam apa yang orang tuanya lakukan. Ketika anak-anak melihat orang tuanya sering marah-marah ketika puasa, maka bisa jadi anak-anak akan melakukan hal yang sama pula. Ketika anak-anak melihat orang tuanya berpuasa tapi tidak sholat, bisa jadi anak-anak juga melihat itu semua. Maka jangan sampai kita menjadi orang tua yang hanya menuntut, namun tidak memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita akan melihat apa yang mereka lihat, mereka akan merekam, melakukan apa yang mereka lihat dari orang tuanya. Karena orang tuanya adalah sosok terdekat, sosok yang bisa menampilkan keteladanan dalam rentang waktu yang dekat, dalam jarak waktu yang sedekat-dekatnya. Maka kita sebagai orang tua, yuk berikan keteladanan terbaik kepada anak-anak kita. Kemudian yang keempat, cara mendidik anak berpuasa adalah melibatkan mereka dalam kegiatan Ramadan. Sehingga mereka tidak merasa terbebani. Mereka tidak merasa, oh Ramadan itu bosan, Ramadan itu berat. Tidak. Kita libatkan mereka, sehingga mereka merasa Ramadan itu adalah bulan yang seru, bulan yang membahagiakan. Kita hiasi, ajak anak-anak menghias kamar bernuansa Ramadan. Ajak anak-anak untuk memasak iftar, memasak kolak. Ajak anak-anak untuk membagikan iftar kepada tetangga, membagikan bukaan kepada orang lain. Sehingga anak-anak merasa excited dengan datangnya bulan Ramadan. Mereka merasa dilibatkan, ya. Mereka merasa usahanya dianggap berharga oleh orang tuanya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, jangan memaksa mereka di luar kemampuan. Tadi saya sudah jelaskan, ya, puasa ini ajang untuk melatih mereka, untuk membiasakan mereka, bukan untuk mewajibkan mereka. Maka ketika anak-anak kita mungkin hanya bisa kuat sampai zuhur, berilah mereka apresiasi yang baik. Doakan mereka, ya, berikan keteladanan kepada mereka. Dan yang terakhir adalah tanamkan cinta, bukan ketakutan. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang, nak, kalau kamu nih nggak puasa, kamu bakal masuk neraka. Tidak bisa, itu kita menanamkan ketakutan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak kita hanya menganggap agama ini adalah aturan yang super ketat, ya, menjadi dogma di anak-anak, stigma agama itu menakutkan dan sebagainya. Maka kita ubah stigmanya, kita ubah cara pengajarannya. Ajarkan bahwa puasa ini adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Puasa ini justru menjaga kesehatan kita. Puasa ini membuat kita bisa merasakan empati dari orang yang mungkin tidak pernah kita sangka, dari orang yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Di sini kita ajarkan nilai-nilai cinta kepada anak-anak kita. Sehingga akhirnya anak-anak pun merasa bahwa ajaran agama Islam ini adalah agama yang penuh rahmat, agama yang penuh kasih, agama yang saling peduli dan memanusiakan manusia. Ya, selamat untuk para ibu, selamat untuk menikmati usahanya mendidik anak dalam berpuasa di bulan Ramadan. Selamat menjadikan bulan Ramadan ini bulan keluarga, ya, bulan mendekatkan yang mungkin awalnya jauh, ya, yang awalnya renggang menjadi semakin dekat, tidak hanya antar manusia tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga Allah mudahkan kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan hari ini bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Terus dengarkan Iftar di waktu menjelang azan maghrib selama bulan Ramadan.